Bayangkan seorang pemuda gembel yang setiap hari dihujat warga, disebut hina dan tak berguna. Di tengah hidupnya yang terpuruk, ia justru menemukan seorang wanita kaya yang sedang hamil, dikurung oleh mertuanya sendiri di balik pintu besi yang dingin. Dengan hati penuh keberanian, pemuda itu rela merawat dan melindunginya, meski nyawanya sendiri terancam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh air mata dan pelajaran berharga ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu. Semoga yang mendukung channel ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan dipanjangkan umurnya dalam kebaikan oleh Allah. Malam jatuh di gang sempit pinggir sungai. Lampu jalan berkelip seperti lilin kehabisan minyak. Udara membawa bau lumpur dan sisa hujan sore yang menempel di dinding rumah papan. Di dekat tikungan, ada rumah megah berdinding tinggi. Catnya putih, gerbangnya hitam, ujungnya tajam seperti gigi yang selalu siap menggertak. Warga menyebutnya rumah menara. Tempat orang kaya yang jarang muncul. Tempat bisik-bisik tumbuh tanpa berani jadi suara. Raka duduk di bawah pohon ketapang, memeluk karung lusuh yang separuhnya berisi botol plastik. Jaketnya sobek di siku. Sandalnya tak sama. Sejak pagi ia sudah diolok. Dibilang hina. Dibilang sampah. Bahkan saat ia hanya minta air, seseorang menepis gelas dari tangannya. Air tumpah membasahi kaki. Ia meminta maaf pada tanah. Pada dirinya sendiri. Pada angin yang membawa kata-kata kasar yang ia telan tanpa perlawanan. Perut Raka berontak pelan. Ia menahan. Di atas kepala, daun berdesis ditampar angin. Di kejauhan, suara motor lewat. Di dekat situ, pintu rumah menara memantulkan gosip tetangga yang masih bergema dari siang. Tentang menantu wanita yang cantik, kaya, dan sedang mengandung. Tentang mertua yang tegas, dingin, sulit dipeluk oleh alasan. Tentang kabar samar yang membuat dahi orang-orang berkerut, lalu mulut mereka terbuka lebar-lebar. Raka mendengar, tetapi tak pernah percaya sebelum matanya melihat. Ia berdiri. Punggungnya pegal seperti dipikul beban yang tak terlihat. Tapi langkahnya ringan, seakan selembar niat baru menempel di telapak. Ia berjalan mendekati rumah menara. Bukan karena penasaran, melainkan karena malam itu terasa ganjil. Udara serasa menahan napas. Sunyi seperti lembar kain yang ditegangkan. Di gerbang, Raka berhenti. Dari balik besi hitam itu tercium bau besi yang dingin dan amis samar. Ada sesuatu yang berbeda. Ia merapatkan jaket. Memandang ke dalam melalui celah. Halaman luas itu seperti lapangan kecil yang sedang tidur. Semua lampu padam, kecuali satu, yang menyala redup di sisi kiri. Dari arah sinar itu, terdengar bunyi. Kecil. Terputus. Lalu terdengar lagi. Seperti rantai yang saling bersentuhan. Raka menelan ludahnya. Ia menempelkan telinga ke pagar. Bunyi itu menjadi lebih jelas. Di sela bunyi, ada sesuatu lagi. Suara. Sangat halus. Tertahan. Memanggil seseorang yang tak kunjung datang. Ia menoleh ke kanan. Tak ada orang. Ia menoleh ke kiri. Hanya bayangan pohon asam yang kurus. Langit pucat, bulan tersaput awan tipis. Raka memegang ujung pagar. Dingin menyusup ke telapak. Ia memanggil, pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Halo, ada orang di dalam. Sunyi sejenak. Lalu suara itu kembali, lebih dekat. Sebuah napas yang patah-patah. Lembut. Bergetar. Seorang wanita. Raka merapatkan wajahnya. Mencari sudut yang bisa memberinya pandang lebih. Ia melihatnya. Sepercik gerak di belakang jendela kecil di lantai dasar sayap kiri rumah. Jendela itu ditutup terali. Cahaya kuning redup menetes keluar. Tolong. Suaranya hampir tak berbentuk kata. Tolong. Raka mengepalkan jemari. Ia tak punya apa-apa. Tak punya kunci. Tak punya nama yang bisa membuat pintu terbuka. Yang ia punya hanya karung lusuh, sebotol air, dan keberanian tipis yang mulai menebal oleh desakan rasa iba. Ia menoleh lagi untuk memastikan jalan tetap sepi. Lalu ia melompat pelan melalui celah tembok yang retak di bagian belakang. Celah ini ia tahu dari dulu, karena sering ia singgahi untuk berteduh sejenak saat hujan turun. Dulu ia tak pernah masuk. Malam ini ia masuk. Karungnya ia dorong, tubuhnya ia seka dari serpihan bata.
Ia berdiri di halaman dalam, memandang ke jendela yang tadi memanggil-manggil. Langkahnya menyusuri rumput yang basah sisa hujan. Kakinya dingin. Hatinya lebih dingin. Dari dekat, ia melihat pintu kecil di bawah jendela. Seperti pintu gudang. Ada gembok besar mengunci tuas. Terali di jendela masih berkilat, menatap tajam pada siapapun yang berniat mendekat. Raka mengetuk. Pelan. 3 kali. Di balik pintu ada desah. Lalu suara itu, lebih jelas, meski tetap serak. Siapa di luar? Aku Raka. Aku tidak akan menyakitimu. Ia ralat kalimatnya dalam hati. Aku tidak akan menyakitimu. Katamu meluncur tanpa terasa. Aneh, tapi malam ini semua memang terasa aneh. Ia mendekat ke jendela, menundukkan kepala agar bisa bicara tanpa membuat suara memantul ke segala arah. Perempuan itu mendekat, menyisakan sedikit cahaya di pipinya. Wajahnya pucat. Ada peluh di dahi. Perutnya membulat tegang di balik gaun rumah yang sederhana. Mata besar itu menyimpan garis lelah dan sesuatu yang lebih dalam daripada takut. Nama yang belum disebut. Luka yang belum diucap. Aku Alia. Suaranya lirih. Ia melirik ke sisi kiri, seolah ada telinga lain yang selalu mengintai. Raka menelan udara. Alia. Nama yang sempat ia dengar di warung kopi siang tadi. Kau kenapa di dalam? Raka bertanya sepelan ia bisa. Alia memejam sebentar. Bibirnya bergetar. Ia tak perlu menjawab panjang. Mata itu bercerita. Tentang mertua yang terlalu dingin. Tentang alasan yang dipaksa jadi kebenaran. Tentang kandungan yang dianggap membawa keributan yang tak diinginkan. Tentang kamar yang tiba-tiba jadi sangkar. Rantai. Ucap Alia pelan, menyeret kata itu. Raka melihat ke bawah jendela. Benar. Ada rantai menjerat tuas. Ada kunci menggantung, bukan di situ. Pasti dibawa oleh seseorang yang merasa berhak menutup dan membuka hidup orang lain. Kau haus? Tanya Raka setengah berbisik. Alia mengangguk kecil. Raka mengambil botolnya. Airnya tinggal separuh. Ia ulurkan melalui selat terali, memiringkan agar tak tumpah. Alia menempelkan bibir. Meneguk pelan, seperti takut menimbulkan bunyi. Raka menahan napas. Saat seteguk terakhir lewat, ia tarik botol itu kembali. Mereka sama-sama diam. Udara bergerak dengan cara yang aneh. Lebih ringan, meskipun masih tegang. Terima kasih, kata Alia. Raka menggeleng. Ia menatap gembok. Besar. Tua. Ada bengkok kecil di sisi bawah, tempat besi menipis karena sering terkena hujan. Raka menyentuhnya. Pikirannya segera bekerja. Ia pernah membuka botol berkarat dengan sendok. Ia pernah menyelinap memperbaiki kunci lemari warung yang mogok dengan kawat. Ia biasanya dianggap tak berguna. Tetapi hal-hal kecil semacam ini melekat seperti naluri yang tumbuh dari hidup di pinggir. Ia tahu ia bisa mencoba. Aku akan bantu keluarkanmu, katanya pelan. Alia menahan air mata yang sudah penuh. Tidak sekarang. Bisiknya. Ada orang yang kakinya ringan. Suara tumitnya tajam. Ia sering datang mengecek saat malam berputar ke jam-jam yang tak lagi punya nama. Jika ketahuan, kau akan dibawa pergi. Dan aku akan semakin dirantai. Raka mundur setapak. Ia memahami. Ia menatap sekeliling. Di ujung koridor ada kamera kecil. Tak begitu jelas karena lampu redup. CCTV yang mungkin lupa dimatikan. Raka menghafal sudutnya. Ia menghafal jarak dari jendela ke gerbang. Ia menghafal celah tembok. Semua masuk ke kepalanya seperti garis-garis tipis yang selanjutnya akan ia rajut sampai kuat. Bagaimana kandunganmu? Tanya Raka. Detik berikutnya tersadar pada kata yang meluncur. Alia justru tersenyum tipis. Ada belas kasihan yang aneh mengalir pada pemuda yang lusuh ini. Ia mengusap perut. Baik, sejauh ini. Hanya terlalu sering sesak karena cemas. Raka mengangguk. Ia merogoh saku jaket. Ada roti kecil bungkus plastik yang ia simpan untuk malam. Ia mengangkatnya. Membelah ketenangan yang tipis. Ia menekannya melalui sela yang cukup lebar di bagian bawah terali. Alia menerimanya. Menatap roti itu seperti menatap sepotong pagi di tengah malam yang panjang. Terima kasih. Ia kembali berucap, kali ini dengan nada yang lebih berat, seakan satu beban kecil telah diangkat.
Raka menarik napas panjang. Di dadanya tumbuh keputusan. Ia bukan siapa-siapa bagi warga. Ia tidak punya apapun yang membuat orang menoleh. Tetapi malam ini ia punya satu hal. Keinginan untuk melawan dingin yang menusuk tulang orang lain. Ia menoleh ke arah halaman, memastikan lagi tak ada bayangan bergerak di sana. Lalu ia mendekatkan bibir ke terali. Aku akan kembali sebelum ayam berkokok. Aku akan cari cara. Jika pintu tidak bisa dibuka, rantai bisa dipatahkan. Jika rantai tidak bisa dipatahkan, tembok akan kuberi celah lebih lebar. Kau harus siap saat aku mengetuk 3 kali. 2 ketukan cepat. 1 ketukan panjang. Itu aku. Alia mengangguk. Mata itu penuh sesuatu yang hampir padam. Sekarang berkobar kecil. Nyala renik yang cukup untuk menjaga jembatan antara harap dan putus asa. Raka mundur. Ia menyelinap lagi ke celah tembok, membawa botol kosong dan karungnya yang ringan. Di luar, gang kembali menjadi gang. Bau lumpur, bau angin, suara motor kadang-kadang. Tetapi bagi Raka, semuanya telah berbeda. Ia tahu ini akan berisiko. Ia tidak pernah melawan orang kaya. Ia bahkan tidak berani menatap mata mereka. Namun ia juga tahu, ada batas di mana rasa takut harus kalah oleh sesuatu yang lebih besar. Belas kasihan. Keinginan untuk menjaga 2 nyawa yang belum sempat merasakan dunia. Ia berjalan cepat menuju lapak rongsok di ujung gang, tempat ia biasanya tidur di bawah meja kayu. Di sana ada barang-barang yang mungkin berguna. Seutas kawat bekas jemuran. Sebilah besi tipis bekas engsel. Palu kecil dengan gagang retak. Ia mengumpulkannya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin. Karena ia sedang membangun niat menjadi tindakan. Di bibirnya ada gumam yang terputus-putus. Doa yang baru berani naik dari dasar dada. Allah, beri aku cara. Bukan untuk gagah-gagahan. Hanya untuk menolong yang lebih lemah dari aku. Waktu merayap. Jam dinding di lapak berderit tanpa suara. Raka mengikat kawat di pergelangan agar tak jatuh. Menggulung besi tipis itu di pinggang. Menyelipkan palu kecil di balik jaket. Ia mematikan lampu lapak agar tak ada yang curiga. Lalu ia keluar, menutup pintu dengan hati-hati. Malam seperti memiringkan telinganya saat langkah Raka kembali ke arah rumah menara. Di persimpangan, 2 pemuda kampung sedang merokok. Mereka melihat Raka membawa sesuatu. Salah satu mendesis. Lihat, si gembel hendak mencuri di rumah orang kaya. Yang lain tertawa pendek. Sudah biasa. Darah kotor. Kepala nakal. Mereka mengangkat alis, setengah menantang. Raka menunduk. Ia tidak punya waktu untuk menukar kata. Ia berjalan melewati mereka, menahan napas agar bau asap tidak menempel di jaketnya dan terbawa ke halaman rumah menara. Ia ingin malam tetap netral. Ia ingin jejaknya lenyap. Di depan gerbang, ia jongkok, memeriksa jalan. Sepi. Ia melesak ke celah tembok yang sama. Rumput menyentuh betis. Udara lebih dingin. Lampu kuning di sayap kiri masih menyala. Bunyi rantai teredam seperti napas yang sedang menunggu. Raka merayap ke pintu kecil. Ia menempelkan telinga. Seng. Tapi ia tahu Alia tidak tidur. Orang yang menunggu jarang benar-benar tidur. Ia mengetuk 3 kali. 2 ketukan cepat. 1 ketukan panjang. Dari dalam, terdengar gerak yang terburu-buru. Nafas mendekat. Suara kecil yang menahan sorak. Raka mengangkat besi tipisnya. Ia memasukkan ujungnya ke mulut gembok dari sisi yang sudah menipis. Ia tekan perlahan. Besi merintih. Ia putar. Ia dorong. Kawat ia gunakan untuk mengait ring gembok dari dalam celah tuas. Hitungan perlahan di kepala. 1, 2, 3. Alat itu hampir mendapatkan cengkeram. Pada saat yang sama, sesuatu yang lain juga mendekat. Suara tumit. Tajam. Terukur. Dari dalam koridor gelap yang terhubung ke ruang tengah rumah menara. Suara itu memotong udara seperti pisau. Setiap hentakannya membawa dingin yang berbeda. Raka membeku. Alia menelan jerit yang hampir pecah. Lampu kuning tiba-tiba semakin terang sejenak. Seolah takut lalu berani lagi. Raka tidak menoleh. Ia tidak boleh panik. Kedua tangannya masih memegang besi tipis dan kawat. Gembok itu sudah bergerak sepersekian jari. Hanya butuh 1 dorongan pendek lagi.
Sementara langkah itu semakin dekat. Menghitung jarak dengan bahasa yang tidak memakai angka. 4 hentak. Tig. Du. Sah. Suara kunci beradu di ring. Aroma parfum yang dingin merayap dari balik sudut koridor. Raka mengumpulkan seluruh sisa tenang yang ia punya. Ia menggenggam alatnya lebih erat. Ia tahu. Dalam 1 detik ke depan, pintu kecil ini akan bicara. Entah membuka. Entah berderit dan memanggil mara bahaya. Langkah itu mendekat. Derap tumit keras menghantam lantai rumah menara seperti dentang palu di malam pekat. Raka menahan napas. Jari-jarinya basah oleh keringat yang dingin, menempel di besi tipis yang ia selipkan ke celah gembok. Suara logam bergesekan lirih, bersaing dengan degup jantung yang semakin menggila. Alia di balik pintu menekan bibirnya dengan telapak tangan. Matanya membesar, menahan panik agar tidak berubah jadi jerit. Nafasnya patah-patah. Dari balik terali, sinar matanya bertemu dengan tatapan Raka. Ada pesan tanpa suara di sana. Bertahan, jangan lepaskan. Suara kunci menggantung. Dentingannya memecah sunyi. Seseorang yang berwibawa, keras, penuh kuasa, tengah menghampiri pintu itu. Aroma parfum tajam menusuk hidung, bercampur dengan hawa dingin yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Masih diam, dasar keras kepala. Suara berat perempuan terdengar. Dingin, berwibawa, sekaligus mengandung ancaman. Itu suara ibu mertua Alia. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu kecil. Bayangan tubuhnya melintas di bawah celah, menutup cahaya yang remang. Raka menahan diri agar tidak membuat suara sekecil apapun. Ia berjongkok, menyamarkan tubuhnya di sisi pintu. Jantungnya berdentam seakan ingin kabur dari dadanya. Tangannya masih mencengkeram besi tipis. Gembok itu sudah longgar sedikit. Hanya perlu 1 tekanan lagi. Tapi ia tahu, sedikit saja bunyi salah, ia akan ketahuan. Ibu mertua itu mengetuk pintu dengan keras. Kau dengar aku? Ingat, jangan macam-macam. Anak yang kau kandung itu tak diinginkan di rumah ini. Suaranya menggema seperti mantra kejam yang memukul hati Alia. Air mata jatuh di pipi Alia. Ia tidak berani bicara. Ia hanya menatap ke bawah, memeluk perutnya dengan erat. Dalam sunyi itu, tangis tanpa suara terasa lebih bising dari apapun. Raka menggertakkan giginya, rasa marah menyusup ke dadanya. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil diperlakukan seperti tahanan? Suara langkah itu berbalik. Tumit menjejak menjauh, semakin lama semakin samar. Aroma parfum pun perlahan hilang ditelan dingin malam. Pintu kecil kembali diam. Hanya rantai dan gembok yang masih bergetar pelan akibat ketukan keras tadi. Raka menghela napas perlahan, menahan agar tidak terdengar. Ia menunggu beberapa detik, memastikan suara langkah benar-benar hilang. Baru setelah itu ia kembali menunduk, menyusupkan besi tipis ke celah gembok. Dengan sekali dorongan mantap, besi berkarat itu berbunyi lirih. Krek, gembok bergeser lebih jauh, meski belum sepenuhnya terbuka. Alia mendekat ke terali, suaranya nyaris berbisik. Jangan sekarang, dia bisa kembali tiba-tiba. Mereka sering mengecek. Raka menatap mata Alia. Ada ketakutan sekaligus harapan di sana. Ia mengangguk pelan. Baik, aku akan kembali. Aku harus siapkan cara yang lebih aman. Ucapannya nyaris tanpa suara. Hanya gerakan bibir yang terbaca jelas oleh Alia. Ia menyelipkan kembali alat-alat kecilnya ke dalam jaket, lalu mundur perlahan. Setiap langkahnya ia perhitungkan agar tak menimbulkan bunyi. Ia kembali ke celah tembok, menyelinap keluar halaman, lalu lenyap ke kegelapan gang sempit. Di luar, udara malam menusuk lebih dingin. Namun dalam dada Raka ada bara kecil yang baru menyala. Bara yang tumbuh dari keputusasaan Alia, dari jerit yang tertahan, dari tatapan minta tolong yang tak bisa ia abaikan. Raka menatap langit yang kelam. Allah, beri aku jalan. Aku tak bisa biarkan dia dan anaknya terkubur hidup-hidup di sana, gumamnya lirih. Ia berjalan cepat menuju lapak rongsok. Dari jauh, cahaya lampu minyak kecil menyala redup. Di sana, ia mencari-cari potongan besi yang lebih kuat, paku panjang, bahkan batu yang cukup berat untuk memukul gembok jika perlu. Ia menyusun rencana di kepalanya. Esok malam ia harus kembali. Lebih siap, lebih berani. Namun yang tidak ia tahu, 2 pasang mata telah memperhatikannya sejak ia keluar dari celah tembok tadi.
Pemuda kampung yang tadi mengejeknya kini berbisik-bisik, menebar prasangka. Si gembel itu pasti hendak mencuri di rumah orang kaya. Besok kita sebarkan kabar. Malam semakin pekat. Sementara di rumah menara, Alia duduk bersandar di dinding dingin, memegang roti pemberian Raka. Air matanya jatuh, bukan hanya karena takut, tapi juga karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di luar sana, Raka sudah berjanji dalam hati. Ia akan kembali. Dan kali ini, ia tak peduli meski harus berhadapan dengan siapapun. Karena di balik besi itu, ada dua nyawa yang menunggu diselamatkan. Fajar menyibak langit dengan warna oranye pucat. Kabut tipis menggantung di atas gang sempit, seakan ingin menyembunyikan rahasia malam tadi. Warga mulai keluar, membawa ember, menyapu halaman, atau sekadar duduk di kursi bambu sambil menyeruput kopi pahit. Namun pagi ini bisik-bisik terasa lebih padat dari biasanya. Ada nama yang berulang kali disebut, Raka. Semalam aku lihat dia di dekat rumah menara. Bisik seorang ibu pada tetangganya sambil mengipas bara tungku. Pasti mau mencuri. Dari dulu matanya memang jelalatan kalau lihat rumah kaya. Seorang bapak yang sedang mengikat ayam menambahkan, aku juga lihat bayangannya menyelinap. Anak muda malas itu, tidur saja dimperan, sekarang berani dekat-dekat rumah besar. Jangan-jangan sudah ketahuan kebiasaannya. Bisik berubah jadi desas-desus. Desas-desus jadi fitnah yang menggumpal. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya dilakukan Raka semalam. Yang mereka tahu hanya satu. Pemuda gembel itu selalu jadi kambing hitam yang paling mudah dituding. Raka, yang baru saja kembali dari lapak rongsok dengan karung di pundak, mendengar sebagian suara itu. Langkahnya terhenti di persimpangan. Bibirnya menegang. Ia ingin membela diri. Tapi siapa yang mau percaya? Baginya, kata-kata hanya akan jadi api yang semakin membakar. Ia memilih diam, meski hatinya perih. Sementara itu, di rumah menara, Alia terbangun dengan kepala berat. Semalaman ia hampir tak bisa tidur. Tatapan mata Raka, kata-katanya yang berbisik janji, masih terngiang jelas. Untuk pertama kalinya sejak dikurung, ada cahaya kecil yang merembes masuk. Ia tahu, di luar sana, ada satu jiwa yang rela mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan. Namun harapan itu dibungkam lagi oleh suara ketukan keras di pintu kecil. Bangun! Kau tidak boleh bermimpi macam-macam, bentak ibu mertuanya. Pintu tetap terkunci, rantai tetap membelit. Alia menahan napas, memilih diam agar tak semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain gang, dua pemuda kampung yang semalam melihat Raka menyelinap, kini sedang asyik menambah bumbu pada fitnah. Kita harus lapor ke warga. Si gembel itu pasti punya niat jahat. Kalau nanti ada yang hilang, kita sudah siap jadi saksi. Mereka tertawa, rokok di bibir mengepul, seolah menemukan kesenangan dari derita orang lain. Siang hari, saat matahari tepat di atas kepala, seorang warga menegur Raka di depan warung. Hei, semalam kau ngapain dekat rumah menara? Mau maling, ya? Suaranya keras, membuat orang-orang lain ikut menoleh. Raka hanya menunduk, menggenggam erat karungnya. Aku tidak mencuri, jawabnya pelan. Tidak mencuri? Lalu kenapa sembunyi-sembunyi? Cibir yang lain. Kalau bukan maling, apa lagi? Siapa mau percaya pada orang sepertimu? Raka ingin sekali berteriak bahwa ia menolong seorang wanita yang sedang hamil. Seorang wanita kaya yang dikurung mertuanya. Tapi siapa yang akan percaya? Warga terlalu menghormati pemilik rumah menara. Mereka lebih yakin bahwa pemuda gembel itulah sumber masalah, bukan rahasia di balik pagar tinggi. Malam berikutnya tiba. Raka kembali menyiapkan alat-alat seadanya. Kawat ia luruskan, palu kecil ia sembunyikan di balik jaket. Ia tahu risikonya lebih besar sekarang, karena kabar fitnah sudah menyebar. Jika ia ketahuan, warga bisa saja menyeretnya tanpa ampun. Namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ia tak bisa membiarkan Alia terkurung lebih lama. Saat bulan naik di langit, ia menyelinap lagi ke celah tembok rumah menara. Rumput basah membasahi kakinya. Udara malam membawa suara jangkrik yang terputus-putus. Jendela kecil dengan terali masih menyala redup. Raka mengetuk dengan kode, 2 ketukan cepat, 1 panjang. Alia segera mendekat. Wajahnya pucat, tapi matanya berkilau penuh harap. Kau kembali,
bisiknya, hampir seperti doa. Raka tersenyum tipis. Aku janji, bukan? Aku akan keluarkanmu dari sini. Tangannya segera bekerja, memasukkan kawat ke celah gembok. Ia memutar perlahan, menahan agar tak menimbulkan bunyi. Gembok itu berderit, semakin longgar. Alia menggenggam terali, jantungnya ikut berdegup seiring setiap gerakan Raka. Namun dari kejauhan, suara batu keras terdengar. Raka menegang. Ia menoleh cepat. Dari arah halaman dalam, bayangan seorang penjaga muncul, membawa senter kecil. Sinar putih menyorot ke arah tanah. Semakin dekat. Cepat, sembunyi, bisik Alia panik. Raka menutup gembok setengah longgar itu, lalu merayap ke samping, bersembunyi di balik pot besar yang ditumbuhi tanaman kering. Nafasnya ia tahan, tubuhnya menempel erat ke dinding. Sinar senter bergerak-gerak, hampir menyentuh tempatnya bersembunyi. Penjaga itu berhenti sejenak, menatap ke arah pintu kecil. Ia mengetuk dengan kasar, lalu menggerutu. Masih diam saja, dasar keras kepala. Lalu ia berjalan lagi, sinar senter bergeser menjauh, hingga akhirnya hilang di telan gelap. Raka keluar dari persembunyian, wajahnya basah oleh keringat. Alia menatapnya dengan mata yang bergetar, antara lega dan takut. Kau harus hati-hati. Mereka semakin curiga. Raka mengangguk. Aku tidak akan berhenti. Besok aku cari cara lain. Gembok ini sudah longgar. Sebentar lagi pasti bisa terbuka. Ia mengangkat tangannya, menempelkan jemari pada terali, seakan berjanji lewat sentuhan tipis yang terhalang besi. Alia menahan air mata. Hanya kau yang peduli. Hanya kau. Raka mundur perlahan, kembali ke celah tembok. Ia tahu, waktunya tak banyak. Warga sudah menaruh curiga, penjaga rumah mulai lebih sering berkeliling. Jika ia terlambat sedikit saja, bukan hanya Alia yang celaka, tapi dirinya pun bisa jadi korban amarah orang-orang. Di gang luar, bisik-bisik fitnah semakin tumbuh. Aku yakin, sebentar lagi ada barang hilang di rumah menara, ucap salah satu warga. Kalau ketahuan, si gembel itu pasti orangnya. Raka mendengar, tapi tak lagi peduli. Ia berjalan melewati mereka dengan langkah cepat. Di dalam hatinya hanya ada satu suara. Suara Alia yang berbisik lirih dari balik terali. Suara yang membuatnya rela menghadapi apapun demi menyelamatkan dua nyawa yang tak bersalah. Dan malam itu, tanpa ia sadari, fitnah mulai menjelma jadi ancaman yang lebih besar. Warga bersiap mengintai, menunggu waktu untuk menangkapnya. Sementara Raka, dengan keberanian yang kian membara, hanya tahu satu hal. Ia harus menepati janji pada Alia, meski harus melawan seluruh dunia. Malam turun dengan lambat, seperti tirai tebal yang ditarik dari langit. Angin berhembus membawa bau tanah basah bercampur asap tungku dari rumah-rumah warga. Namun suasana di gang sempit itu tidak seperti biasanya. Ada mata-mata yang mengintai, ada telinga yang dipasang lebih tajam. Seakan seluruh kampung menunggu sesuatu pecah malam ini. Sejak kabar fitnah menyebar, warga mulai bergantian memperhatikan langkah Raka. Pemuda gembel itu dianggap ancaman. Beberapa pemuda kampung bahkan berbisik untuk menangkapnya kalau kedapatan mendekati rumah menara. Kita harus buktikan. Kalau benar dia maling, biar satu kampung tahu siapa dia sebenarnya, kata seorang di antara mereka, matanya menyala penuh prasangka. Raka sendiri tidak peduli pada tatapan penuh curiga. Malam itu ia kembali menyiapkan diri. Di lapak rongsok tempatnya biasa tidur, ia menyembunyikan sebilah besi panjang, potongan kawat yang lebih kuat, dan selembar kain untuk menutupi suara gesekan logam. Ia tahu gembok di rumah menara sudah longgar, hanya butuh satu dorongan terakhir. Malam ini bisa jadi kesempatan emas untuk membebaskan Alia. Ia melangkah menyusuri gang. Karung di pundaknya ia biarkan kosong, agar tak menimbulkan kecurigaan. Langkahnya pelan. Namun di setiap sudut jalan ia merasa ada mata yang mengikuti. Benar saja, dua pemuda kampung bersembunyi di balik pohon pisang, mengintai gerak-geriknya. Mereka ingin bukti, dan malam ini mereka bersiap membongkar apa yang dilakukan si gembel. Raka tiba di celah tembok rumah menara. Bulan pucat menyinari halaman luas dengan sinar yang dingin. Jendela kecil di lantai bawah masih berlampu, tanda Alia belum tidur. Ia mengetuk pelan dengan kode, 2 ketukan cepat, 1 panjang. Dari dalam, suara langkah tergesa mendekat.
Aku menunggumu, bisik Alia. Wajahnya muncul di balik terali, tampak lelah namun penuh harap. Raka mengeluarkan besi panjang dan kawat. Malam ini kita coba lagi. Aku tak bisa biarkanmu lebih lama di sini. Tangannya bergerak hati-hati, memasukkan kawat ke dalam lubang gembok. Ia menekan perlahan, merasakan setiap lekuk logam tua itu. Suara berderit lirih terdengar, disusul getaran kecil. Alia menahan napas, matanya menatap penuh doa. Namun tiba-tiba, dari luar pagar, suara langkah berlarian terdengar. Bisikan keras, disusul sorakan rendah. Itu dia. Si gembel benar-benar ada di rumah menara. Raka tersentak. Alia menutup mulutnya agar jerit tak keluar. Beberapa pemuda kampung muncul dari balik bayangan, membawa bambu panjang dan senter. Sinar putih menyorot ke arah halaman, memantul di tembok tinggi. Cepat! Kita tangkap dia! Teriak salah seorang. Raka panik. Tangannya masih menggenggam kawat, gembok sudah setengah terbuka. Ia menoleh ke arah Alia, matanya penuh cemas. Aku harus pergi dulu. Jangan takut, aku akan kembali. Ia menarik besinya, menyembunyikannya di balik jaket, lalu berlari ke arah celah tembok. Para pemuda kampung berhamburan mengejar. Senter menyorot ke kiri dan kanan, cahaya berlari mengikuti bayangan Raka. Nafasnya memburu, keringat membasahi punggungnya. Ia melompat keluar dari celah tembok, berlari menyusuri gang sempit. Suara teriakan mengejarnya, langkah kaki menghentak tanah. Berhenti, maling, teriak mereka. Raka terus berlari, melewati rumah-rumah gelap, melompati tumpukan kayu, hingga akhirnya bersembunyi di balik gubuk tua di tepi sungai. Nafasnya terengah, dadanya bergetar hebat. Ia tahu malam ini gagal. Tapi ia juga tahu satu hal. Fitnah itu kini semakin kuat, warga sudah yakin dirinya pencuri. Di balik terali, Alia menangis. Hatinya perih melihat pemuda yang berusaha menolongnya justru diburu oleh orang-orang yang salah sangka. Ia memegang gembok yang masih longgar, berharap keajaiban bisa terjadi lebih cepat. Allah, lindungi dia, bisiknya sambil memeluk perutnya. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Raka ketahuan hendak mencuri di rumah menara. Begitu suara-suara di warung kopi. Untung warga berjaga. Kalau tidak, habislah barang orang kaya itu. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pagar tinggi. Mereka hanya percaya pada apa yang terlihat. Pemuda gembel itu ada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Raka duduk di bawah pohon ketapang, tubuhnya lelah, wajahnya kusam. Ia mendengar bisik-bisik itu, namun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu yang ia tahu, Alia masih terkurung, dan ia telah berjanji untuk menolongnya. Malam berikutnya, ia kembali ke lapak rongsok. Ia menyiapkan rencana lebih berani. Jika besok aku tertangkap, biarlah. Yang penting Alia bisa keluar, gumamnya. Tangannya menggenggam palu kecil yang sudah ia ikat dengan kain agar tak menimbulkan suara. Namun ia tidak sadar, seseorang mendekat dari belakang. Seorang anak kecil, tetangga yang sering melihatnya tidur di bawah meja, berbisik lirih. Kak Raka, aku percaya sama kakak. Aku tahu kakak bukan maling. Aku lihat kakak kasih roti ke ibu di dalam rumah besar itu. Raka terkejut. Ia menoleh, menatap mata polos anak itu. Hatinya sedikit hangat, ada yang percaya padanya meski hanya satu. Ia tersenyum tipis, mengusap kepala anak itu. Jangan bilang siapa-siapa. Tolong simpan rahasia ini. Anak itu mengangguk patuh. Di rumah menara, ibu mertua Alia semakin curiga. Ia memerintahkan penjaga untuk berjaga lebih ketat, menambah rantai di pintu kecil. Namun ia tidak tahu, gembok lama itu sudah hampir patah. Dan ia juga tidak tahu, di luar sana ada seorang pemuda yang siap mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan menantunya yang sedang hamil. Malam kembali turun. Raka bersiap, membawa palu kecil, kawat, dan selembar doa yang ia simpan dalam dada. Di matanya, hanya ada satu tujuan, menepati janji. Apapun risikonya, malam ini ia harus membuka pintu besi itu. Tapi di gang sempit, para pemuda kampung juga sudah menunggu. Mereka bersembunyi di balik pohon, bambu di tangan, mata menyala penuh kebencian. Malam ini, bukan hanya rahasia yang akan terbuka, tapi juga pertarungan antara fitnah dan kebenaran.
Langit malam itu gelap pekat, seakan menutup rapat semua rahasia yang akan pecah. Angin berhembus kencang, mengguncang daun-daun ketapang di gang sempit. Di rumah-rumah warga, lampu-lampu minyak bergetar oleh hembusan. Namun meski malam terasa biasa bagi sebagian orang, bagi Raka malam itu adalah garis tipis antara harapan dan kehancuran. Ia melangkah dengan hati-hati menuju celah tembok rumah menara. Di balik jaket lusuhnya terselip palu kecil yang sudah ia balut kain, seutas kawat panjang, dan sebilah besi tipis. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena bayangan ancaman yang semakin dekat. Ia tahu, malam ini warga sedang mengintai. Ia bisa merasakannya sejak meninggalkan lapak rongsok. Di gang seberang, 3 pemuda kampung sudah bersembunyi. Mereka membawa bambu panjang, siap melompat begitu Raka terlihat. Malam ini kita buktikan kalau dia maling. Kalau tertangkap basah, kita serahkan pada warga, bisik salah satu. Yang lain mengangguk. Matanya menyala oleh rasa benci yang ditumbuhkan oleh fitnah. Raka tiba di celah tembok. Ia merayap masuk, rumput basah membasahi kakinya. Halaman luas itu lengang. Hanya satu lampu kecil di sayap kiri rumah yang menyala redup. Ia mendekat dengan cepat, mengetuk jendela kecil dengan kode, 2 ketukan cepat, 1 panjang. Dari dalam, suara langkah tergesa terdengar. Alia muncul di balik terali, wajahnya pucat namun matanya bersinar. Kau kembali, bisiknya lega, hampir pecah jadi tangis. Aku janji, jawab Raka pelan. Ia berlutut di depan pintu kecil, mengeluarkan kawat dan besi tipis. Tangannya bekerja dengan sabar, memasukkan kawat ke lubang gembok. Ia menekan, memutar, mendengar bunyi lirih dari logam yang nyaris menyerah. Alia menatapnya dengan mata penuh doa. Nafasnya bergetar, tangannya memegang erat terali seakan ingin menyalurkan kekuatan. Di dalam perutnya, janin yang dikandung bergerak kecil. Alia memejamkan mata, berbisik dalam hati. Allah, tolonglah. Gembok itu bergetar, lalu terdengar bunyi retakan kecil. Krek, besi tua itu mulai longgar. Raka menahan napas, menekan lebih kuat. Palu kecil ia angkat, dipukul perlahan ke arah kawat, hingga akhirnya terdengar bunyi patah. Krek! Gembok terlepas, jatuh ke tanah dengan suara lirih. Alia menutup mulutnya menahan jerit bahagia. Matanya membesar, air mata mengalir deras. Raka segera menarik rantai, melepaskannya dari tuas pintu. Pintu kecil itu kini hanya tinggal didorong untuk terbuka. Namun sebelum Raka sempat menarik tuas, suara gaduh terdengar dari luar pagar. Teriakan keras, langkah kaki berlarian. Itu dia. Si maling ada di dalam. Sinar senter menyorot ke arah halaman, memantul ke dinding. Raka menoleh cepat. Wajahnya tegang, matanya berkilat. Alia panik, mengguncang terali. Pergilah. Mereka akan menangkapmu. Raka menggeleng. Tidak. Aku sudah sejauh ini. Aku tidak bisa biarkanmu tetap di sini. Pintu kecil ia tarik perlahan. Kreek. Bunyi derit kayu bergema di udara malam. Pintu terbuka sedikit. Cahaya kuning dari dalam ruangan tumpah ke halaman. Alia menatap lekat-lekat. Seakan tak percaya pintu yang selama ini jadi penjara akhirnya terbuka. Namun tepat saat itu, suara langkah tumit terdengar lagi. Keras, terukur, dingin. Dari dalam rumah, ibu mertua Alia muncul dengan wajah marah, matanya menyala tajam. Di tangannya tergenggam kunci besar. Apa-apaan ini? Suaranya memecah malam, menusuk hati seperti pisau. Alia menjerit kecil, tubuhnya gemetar. Raka berdiri di depan pintu, tubuhnya menghadang agar ibu mertua itu tak bisa mendekat. Cukup. Dia wanita hamil. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Dari luar pagar, para pemuda kampung sudah berteriak-teriak. Tangkap malingnya. Jangan biarkan kabur. Sinar senter semakin banyak, bayangan tubuh-tubuh orang menumpuk di luar. Ibu mertua itu menatap Raka dengan tatapan penuh hinaan. Kau pikir siapa dirimu? Anak jalanan busuk? Berani-beraninya masuk rumah ini. Raka mengepalkan tangan. Aku mungkin hina di mata kalian. Aku mungkin gembel yang kalian anggap sampah. Tapi aku manusia. Dan dia, ia menunjuk Alia dengan mata yang berkaca-kaca,
Dia juga manusia. Dia sedang mengandung. Bagaimana bisa seorang ibu memperlakukan menantunya seperti hewan? Alia menangis, tubuhnya melemah, namun tangannya terulur, mencoba meraih Raka dari balik pintu yang terbuka separuh. Jangan, nanti kau celaka. Ketegangan makin memuncak. Dari luar pagar, warga berusaha mendobrak. Suara bambu menghantam besi, teriakan semakin riuh. Cepat keluarkan maling itu. Ibu mertua Alia melangkah maju, wajahnya dingin. Kalau kau tak pergi sekarang, kau akan hancur di sini. Raka berdiri tegak, tubuhnya kurus tapi matanya menyala penuh keberanian. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak bisa mundur. Karena malam ini, pintu itu sudah terbuka. Tidak ada jalan kembali. Alia menatapnya, bibirnya bergetar menyebut doa. Allah, lindungi kami. Angin malam berhembus kencang, daun-daun beterbangan. Pintu kecil masih berderit, rantai tergeletak di tanah. Semua seperti menahan napas, menunggu detik berikutnya yang akan menentukan nasib mereka. Dan di detik itu, langkah-langkah warga semakin dekat, suara besi beradu dengan bambu, dan jeritan amarah memenuhi udara. Raka menggenggam palu kecilnya lebih erat, menatap lurus ke arah ibu mertua Alia. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Suara pagar besi bergetar hebat. Dari luar, warga berteriak sambil menghantam dengan bambu panjang. Cepat keluar! Tangkap maling itu! Sorakan bercampur makian membuat udara bergetar. Raka berdiri di depan pintu kecil. Tubuhnya kurus tapi tegap. Palu kecil ia genggam erat. Matanya menatap tajam ibu mertua Alia yang berdiri di depannya. Alia sendiri terduduk di lantai, memegangi perutnya yang kian menegang, wajahnya pucat. Ibu mertua itu menatap Raka dengan penuh kebencian. Berani-beraninya kau, anak jalanan kotor, menginjakan kaki ke rumah ini. Apa kau pikir bisa menyelamatkan menantu yang tak tahu diri? Suaranya dingin, seperti cambuk yang memukul udara. Raka tak bergeming. Aku tidak peduli apa katamu tentang aku. Tapi aku tidak akan biarkan seorang wanita hamil dikurung seperti hewan. Belum sempat ibu mertua itu membalas, pagar besi terbuka dengan paksa. Warga berhamburan masuk, membawa bambu, kayu, dan senter. Mereka menyerbu halaman, menyorotkan cahaya ke arah Raka. Itu dia malingnya, teriak seorang pemuda. Raka mundur selangkah, tubuhnya siap menghadapi apapun. Ia tahu, jika ia ditangkap sekarang, warga akan melampiaskan amarah tanpa ampun. Alia berusaha bangkit, memegang terali, berteriak lirih. Dia bukan maling. Dia menolongku. Namun suaranya tenggelam oleh riuh teriakan warga. Beberapa orang langsung meraih Raka, menarik bajunya, memukul dengan bambu. Tubuhnya terguncang, wajahnya terhantam kayu. Darah menetes dari bibirnya. Ia jatuh berlutut, tapi tetap melindungi pintu kecil dengan tubuhnya. Jangan sakiti dia. Alia menjerit, air matanya deras. Namun ibu mertua itu hanya menatap dingin, membiarkan warga memukul Raka. Biar dia merasakan akibatnya, gumamnya. Raka berusaha bangkit meski tubuhnya penuh luka. Ia menatap warga dengan mata merah. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin menolongnya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tapi tak seorang pun percaya. Mereka hanya melihat seorang gembel lusuh yang ketahuan berada di rumah orang kaya. Pukulan demi pukulan mendarat. Tubuh Raka terguncang, tapi hatinya tak menyerah. Ia menggenggam tanah, menahan sakit. Dalam hati ia berdoa, Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan wanita itu mati di balik jeruji. Malam itu, tubuhnya menjadi tameng, menerima amarah warga, sementara pintu kecil masih terbuka setengah. Di tengah riuh itu, tiba-tiba suara keras menggema dari dalam rumah. Berhenti semua. Seorang lelaki tua keluar, langkahnya mantap meski tubuhnya sudah renta. Dialah ayah mertua Alia, pemilik sesungguhnya rumah menara. Suaranya bergema, membuat warga menahan gerakan mereka. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan tajam. Ibu mertua Alia terkejut. Wajahnya menegang, namun ia mencoba menutupinya. Pak, anak gembel ini menyusup masuk. Dia maling. Aku hanya biarkan warga memberinya pelajaran.
Ayah mertua menatap Raka yang berdarah-darah, lalu menoleh pada pintu kecil yang terbuka. Matanya menyipit, penuh kecurigaan. Mengapa pintu itu terbuka? Bukankah kau bilang ruangan itu kosong? Alia segera berdiri dengan sisa tenaganya, berpegangan pada terali. Ayah, tolong dengarkan aku. Aku dikurung di sini selama berhari-hari. Aku hamil. Mereka mengurungku. Suaranya pecah, air mata mengalir deras. Warga terdiam. Teriakan mereka lenyap, digantikan keheningan yang mencekam. Mereka saling berpandangan, bingung, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Ayah mertua melangkah mendekat, menatap menantunya yang pucat. Apa yang kau katakan, Alia? Kau dikurung. Alia mengangguk sambil menangis. Ya, ayah. Aku dikurung oleh ibu. Aku tidak diberi kebebasan, hanya rantai dan pintu besi. Kalau bukan karena Raka, aku mungkin sudah mati di sini. Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah malam. Warga bergumam, suara mereka bergetar antara marah dan terkejut. Ibu mertua pucat, namun mencoba membantah. Itu bohong. Dia pura-pura. Anak gembel itu menghasut. Namun ayah mertua tak lagi percaya. Ia melihat gembok patah di tanah, rantai yang terlepas, dan wajah Alia yang pucat penuh derita. Ia tahu kebenaran telah terbuka. Raka, meski tubuhnya penuh luka, bangkit dengan sisa tenaga. Aku tidak ingin apapun dari rumah ini. Aku hanya tidak tega melihat dia disiksa. Dia manusia, dia ibu yang sedang mengandung. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Warga menunduk. Perlahan, satu persatu mulai sadar bahwa fitnah yang mereka percaya selama ini salah. Mereka melihat Alia sendiri yang bersaksi, dan semua tuduhan runtuh dalam sekejap. Malam itu, rahasia yang disembunyikan rapat akhirnya pecah. Ibu mertua mundur selangkah, wajahnya tegang. Kalian semua jangan percaya pada mereka. Aku hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Suaranya bergetar, tapi warga kini menatapnya dengan tatapan marah. Seorang bapak tua di antara warga maju, menunjuk ke arahnya. Nama baik keluarga? Dengan mengurung menantu yang sedang hamil? Kau sudah keterlaluan. Suara-suara lain bergema. Bagaimana bisa tega mengurung ibu hamil? Ini bukan menjaga nama baik, ini menyiksa. Ibu mertua semakin panik, namun tak ada lagi yang membelanya. Alia terduduk, menangis keras, memeluk perutnya. Raka berlutut di sampingnya. Meski tubuhnya penuh luka, ia tetap menyalakan semangat. Tenang, kau sekarang sudah bebas. Ayah mertua menatap istrinya dengan mata tajam. Kau mempermalukan keluarga ini. Kau membuatku buta karena percaya pada kata-katamu. Mulai malam ini, aku tak bisa lagi mempercayaimu. Suaranya dingin, penuh kekecewaan. Ibu mertua terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Semua mata menatapnya penuh tuduhan. Warga yang tadi memukul Raka kini mendekat dengan wajah penuh sesal. Maafkan kami salah menuduhmu. Kami hanya percaya pada kabar yang salah. Raka menunduk, wajahnya berlumuran darah. Aku tidak peduli pada diriku. Yang penting dia dan anaknya selamat. Air mata Alia mengalir deras. Ia menggenggam tangan Raka. Terima kasih. Hanyamu yang mau menolongku. Malam itu, amarah warga berbalik arah. Dari yang tadinya mengutuk Raka, kini mereka justru mengutuk ibu mertua yang kejam. Keesokan harinya, kabar tentang penyiksaan Alia menyebar cepat. Warga dari kampung sebelah datang, penasaran, menatap rumah menara dengan tatapan benci. Nama ibu mertua jadi bahan gunjingan, bukan lagi Raka. Ayah mertua segera memanggil tokoh kampung dan meminta maaf atas kelalaian yang terjadi di rumahnya. Aku dibutakan oleh kata-kata istriku. Aku minta kalian semua jadi saksi, bahwa menantuku tidak bersalah. Dan pemuda ini, ia menunjuk Raka yang masih lemah. Dialah yang menyelamatkannya. Warga bersorak, beberapa menangis, menyalami Raka dengan hormat. Mereka menunduk, malu karena pernah menghina dan memukulnya. Sementara itu, ibu mertua dikucilkan. Tak ada yang mau mendekat. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, tapi suara bisikan penuh hinaan mengikutinya. Itulah karma, menzalimi orang lemah.
Akhirnya aibnya terbuka. Alia kini dirawat dengan baik, pintu kecil yang dulu jadi penjara kini terbuka lebar. Ia duduk di kursi empuk, ditemani oleh ayah mertua dan Raka yang selalu ada di sisinya. Warga bergiliran membawa makanan dan obat, mencoba menebus kesalahan. Namun meski semua berubah, Raka tetap rendah hati. Ia hanya berkata, "Aku tidak butuh pujian. Aku hanya ingin dia dan anaknya selamat." Karma benar-benar jatuh di depan mata. Orang yang dulu paling berkuasa kini menjadi orang yang paling dibenci. Hari-hari berlalu. Luka-luka di tubuh Raka perlahan sembuh, meski bekasnya masih jelas. Namun luka di hatinya karena hinaan warga sudah terobati oleh permintaan maaf mereka. Kini, di gang sempit tempat ia dulu selalu dihujat, orang-orang menyapanya dengan hormat. Alia melahirkan beberapa bulan kemudian. Tangis bayi yang suci menggema di rumah menara, membawa kebahagiaan yang dulu terkubur. Ayah mertua meneteskan air mata, menggenggam tangan Raka. "Tanpa kau, mungkin aku sudah kehilangan cucu ini. Kau lebih dari sekadar penolong. Kau keluarga bagi kami." Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan diperlakukan dengan penuh hormat. Warga berkumpul, mengucapkan selamat, sekaligus menatap Raka dengan kagum. Pemuda gembel yang dulu dihina, kini dipuji sebagai pahlawan. Hati emasnya mengalahkan semua fitnah. Di sudut ruangan, Alia tersenyum, memeluk bayinya. Ia menatap Raka dengan mata penuh terima kasih. "Engkau bukan sekadar penolong, engkau penyelamat." Dan sejak hari itu, nama Raka tak lagi disebut dengan hinaan. Ia dikenal sebagai pemuda gembel berhati emas, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menolong seorang wanita hamil yang dikurung mertuanya sendiri. Karma telah terjadi, dan kebenaran akhirnya menang.